Halo rekan-rekan semua, saya yakin Anda semakin semangat dan semakin antusias ya dalam menggali potensi dan bakat terbaik Anda. Dan saya doakan terus semoga Anda istiqomah, konsisten, komitmen gitu ya, untuk terus memperjuangkan atau mengoptimalkan semua seluruh daya, potensi dan bakat serta kekuatan terbaik Anda ya. Saya doakan itu. Nah, di sesi ini saya akan membahas tentang bakat adaptability. Silakan disimak. Nah, rekan-rekan semua, bakat adaptability adalah bakat yang dia melakukan tugas sesuai dengan apa yang diterimanya saat itu. Jadi kalau Anda punya bakat adaptability, silakan disimak, silakan lihat tes bakat Anda gitu ya. Apakah Anda tinggi bakat adaptability-nya? Kalau tinggi silakan Anda benar-benar tonton dan simak video saya. Nah, memang orang adaptability itu dia melakukan tugas sesuai dengan apa yang diterima saat itu. Jadi memang saat itu gitu ya. Dan dia dapat menyesuaikan. Nah, ini orang adaptability dapat menyesuaikan dirinya terhadap perubahan-perubahan yang tidak direncanakan dengan senang hati. Jadi memang orang adaptability itu ketika ada berubah-berubah, mungkin secara kebijakan, mungkin secara situasi dan kondisi, orang adaptability itu santai aja gitu ya. Karena dia mampu untuk menyesuaikan dirinya gitu ya. Dan hidupnya sesuai dengan situasi saat itu, walaupun rencananya berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi ketika ada perubahan, misalnya Anda bekerja di sebuah perusahaan ya, dan kebetulan perusahaan Anda itu perusahaan startup kan, atau perusahaan baru itu kan sering berubah-berubah. Nah, kalau Anda bakat adaptability cocok tuh. Kenapa? Karena ketika rencananya berubah, strateginya berubah, situasi kondisi berubah, Anda bakat adaptability itu nyantai aja gitu ya, enjoy aja. Karena ya walaupun tanpa pemberitahuan sebelumnya, dia mampu menghadapi situasi itu gitu ya. Dan orang adaptability bagi dia nih ya, bagi orang adaptability tinggi adalah perubahan bukanlah musuhnya, melainkan temannya. Jadi orang adaptability itu suka berubah-berubah gitu. Maksudnya situasi kondisinya ya, ketika lingkungannya berubah-berubah dia suka gitu. Dan nggak mempengaruhi dia. Kan ada ya orang-orang yang mungkin adaptability-nya lemah gitu ya. Ketika dia bekerja di sebuah perusahaan dan ternyata kebijakannya berganti-ganti itu gampang atau agak nggak nyaman gitu ya. Nah, itu kalau lemah. Nah, kalau kuat ya bagus ketika berubah-berubah dan sebagainya. Nah, coba apakah Anda cek nih pasangan Anda punya bakat adaptability kuat atau lemah? Kalau kuat ya, ketika Anda gonta-ganti dalam tanda kutip kebijakan di keluarga Anda, itu bagi istri itu nggak masalah. Tapi kalau Anda gonta-ganti nih, hari ini ngomong misalnya visinya ke sana, besok visinya ke situ gitu ya. Nah, ini kalau adaptability-nya lemah, dia akan nggak nyaman, pasangan Anda nggak nyaman ya. Begitu juga dengan ketika Anda punya atasan atau punya bawahan yang adaptability-nya kuat gitu ya. Ketika Anda ganti-ganti strategi, ganti-ganti cara dan sebagainya, itu nggak masalah gitu ya. Karena dia bisa menyesuaikan, mudah untuk menyesuaikan dengan lingkungan, dengan hal-hal yang terjadi pada saat itu. Nah, ini kekuatannya bakat adaptability. Nah, kalau kelemahannya ya memang dia nggak bisa cepat berubah gitu lingkungannya. Contoh paling konkret ya, kalau saya contohkan misalnya dokter di gawat darurat di UGD itu butuh adaptability kuat. Kenapa? Karena kan pada saat itu kan cepat tak gitu ya, perubahannya sangat cepat gitu. Nah, kalau misalnya ada dokter yang nggak punya bakat adaptability, ya bisa sih ngikutin, cuman tidak se-enjoy orang-orang atau dokter yang punya bakat adaptability kuat. Seperti itulah analoginya kurang lebih ya. Nah, insya Allah itu saya sudah jelaskan tentang bakat adaptability. Nanti Anda silakan tonton terus video-video saya ya, yang sebelumnya Anda bisa tonton lagi. Dan nanti sesudahnya insya Allah ada beberapa hal yang saya juga akan sampaikan terkait potensi dan bakat. Sukses buat Anda.